Informasi seputar dunia pertanian yang ada di Indonesia saat ini di puncak-puncaknya musim kemarau. Di bulan 10 awal, tingkat keberhasilan daripada pertanian atau persiapan lahan dalam menjelang atau menghadapi musim penghujan yang akan datang, para petani sudah mencapai 97% dalam melaksanakan pemasangan pupuk. Nah, seperti ini kondisinya di lahan yang saat ini saya dokumentasikan. Di lahan ini dipasang pupuk berupa pupuk kandang ayam dan berupa pupuk kandang sapi yang sudah dilakukan pembakaran. Kita tengok kondisinya bagaimana ya. Dan teman-teman simpulkan sendiri ada berapa kapasitas dalam memberikan pupuk ini. Nah, kelihatannya dari campuran itu 50% 50%. Yang 50% dari kotoran ayam, yang 50%-nya lagi ini dari kotoran sapi atau keletong ya. Nah, seperti ini. Dalam pemasangan pupuk kandang yang ada di lahan para petani yang ada di Kabupaten Tuban khususnya, ini mempunyai beberapa mekanisme yang diterapkan. Walaupun dalam teknikal atau mekanisme dalam rangka pemasangan pupuk kandang ataupun penanaman ataupun pengolahan lahan, para petani yang ada di Tuban ini masih menggunakan sistem manual ya kawan-kawan. Jadi cara bertaninya ketika di musim kemarau itu tidak dibajak menggunakan mesin. Jangankan mesin, yang metodologi menggunakan teknik olah lahan menggunakan kerakal ya, nanti di episode selanjutnya akan saya jelaskan tentang ilmu pertanian yang masih manual menggunakan alat tradisional kerakal ya. Itu saat ini pun sudah jarang kawan-kawan, dikarenakan di 15 tahun sampai saat ini para petani itu sudah menggunakan sistem percepatan, yakni tidak menggunakan cara bertele-tele ya, langsung diluben alias dilakukan setelah pembersihan lahan itu dilakukan pupuk kandang atau penanaman pada pupuk kandang yang ada di lahannya seperti ini. Dan ini dalam mekanisme pengerjaannya itu sangat rapi-rapi sekali kawan-kawan. Berdurasi antara 1 meter 70, ada yang 1 meter 80 antara baris 1, baris 2, dan baris 3. Ini pada umumnya mekanisme yang diterapkan para petani di kala musim kemarau datang saat penanaman pupuk kandang. Seperti itu kawan. Jadi dari berbagai waktu dan kesempatan yang dilalui para petani sudah 97% kurang lebih. Itu para petani yang ada di sini khususnya pada lahan tanah merah itu sudah sangat-sangat siap sekali. Bahkan juga sudah ada yang merasa kelamaan dalam menunggu datangnya musim penghujan ya. Dikarenakan selain daripada kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan selama di musim kemarau ini, para petani itu yang jelas menyiapkan daripada bibit, kemudian menyiapkan pada pupuk, baik pupuk kandang maupun pupuk kimia seperti Ponska, urea, ZA, dan lain sebagainya. Nah, jikalau kondisi perekonomian di wilayah khususnya Kabupaten Tuban yang tepatnya di Desa Waleran
dan paling pasnya lagi di Borong ini dikarenakan sistem pertaniannya itu pertanian tada hujan kawan-kawan. Kalau tidak mempunyai kreativitas dalam ilmu kerja yang lain seperti ya bekerja di pabrik atau bekerja sampingan yang lain, kalau hanya mengandalkan khusus dalam pertanian itu ya agak sedikit ngeder ya kawan-kawan. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, para petani yang khususnya petani petajan itu saat ini sebagian besar ya 99% itu sudah pingin saat ini cepat-cepat ada hujan. Itu keinginan para petani saat ini. Dikarenakan dalam 97% yang sudah dilalui dan finishing ini sudah sangat-sangat siap sekali dalam rangka menunggu datangnya musim penghujan yang sudah sangat siap. Pada pemupukan ini itu diharapkan mudah-mudahan tidak sampai bulan ya jangan sampai di bulan 12 ya kawan-kawan. Kalau bisa ya harapan kami itu bulan 11 itu sudah ada hujan yang memang benar-benar masuk dalam musim penghujannya seperti itu. Nah, di lahan ini mewakili daripada beberapa item yang ada di semua lahan-lahan para petani yang ada di pertanian tada hujan ini, diantaranya yaitu sudah siap dalam rangka menunggu datangnya musim penghujan. Nah, seperti ini. Kadangkala juga ada yang over ya kawan-kawan pemberiannya. Nah, ini kalau secara praktek dan hasil belum pernah diuji coba, namun dari berbagai sumber informasi yang saya dapat, hasil daripada lahan yang diberikan pupuk kandang dan yang tidak, walaupun kalau dalam kasat mata itu hasilnya sama rata, namun dalam jangka 2-3 tahun dalam beberapa pemanenan, 2-3 panen itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan dalam bobot dada jaul jagungnya kawan-kawan, baik itu tanaman jagung maupun tanaman kacang. Nah, seperti ini. Yang jelas pasti ada nilai plusnya, nilai positifnya tersendiri ya, dikarenakan pupuk kandang itu kalau katanya sumber informasi yang saya dapatkan itu hasilnya itu terpaut loh kawan-kawan, karena bobot. Nah, lebih kuat tahan lama, lebih kuat bertahan hijau daunnya kalau jagung, dan jelas batangnya itu lebih besar-besar dibandingkan tanaman jagung yang lahannya itu dulunya saat musim kemarau seperti ini tidak dipasang pupuk kandang seperti itu. Namun semua tidak tergantung itu juga. Dikala saat awal itu dimulainya daripada sistem pertanian, ketika persentase awal itu tidak optimal dalam melakukan olah lahan maupun pemberian pupuk yang keberlanjutan, maka hasil daripada pertanian tanam jagung maupun tanam kacang ini juga pastinya tidak melulu berhasil. Seperti itu kawan-kawan. Kalau di lahan ini saya lihat termasuk over juga ya, banyak sekali ini, hampir setengah kiloan ada ini. Dikarenakan ya tadi mungkin sudah dirasakan bahwasanya hasil daripada bobot itu sangat berbeda ketika dikasih pupuk kandang dan yang tidak dikasih. Nah, saat ini sudah berbeda halnya atau berbeda tempat. Untuk yang ini khusus mekanisme pemupukan kandang pada tanaman pada lahan ini dipupuk menggunakan pupuk ayam, pupuk kandang ayam kawan-kawan ya. Nah, ini cuman kalau saya lihat dari berbagai pertanian yang ada di sini, para petani yang ada di sini itu pupuk ayam ini juga bermasalah kawan-kawan, dikarenakan bulan Juli kemarin itu sudah ada yang finish dalam rangka memasang. Jadi di 2023 saat ini kondisi curah daripada kondisi terik matahari, kemudian adanya
udara-udara yang tidak menentu seperti puting beliung walaupun kecil. Namun ada beberapa korban daripada apa yang ada di lahan. Yang pertama yaitu tentang robohnya rumah tempat berteduh atau kandang ya. Kemudian tidak kondusifnya atau tercecernya ini dikarenakan ada angin puting beliung yang kecil itu menghempas daripada pupuk kandang yang dari ayam ini. Dikarenakan kapasitas daripada pupuk ayam ini sangat sedikit sekali, kalau bisa saya katakan perbandingan daripada pupuk kandang asli. Nah seperti ini yang asli, yang komplit ini ya, daripada campurannya. Sebetulnya ini sebagai campuran kawan-kawan, dedak atau kulit padi ini. Namun kadangkala juga ada permainan entah dari mana, yaitu kalau di prosentase itu antara 30% berbanding 70% kawan-kawan, banyak dedaknya. Itu ya petani merugi kawan-kawan. Nah, seperti ini sudah diterjang angin, ada yang dibuangin sama tikus. Itu yang saya lihat. Jadi yang sudah dipasang di bulan 7, bulan 8 kemarin itu, nah dicekerin burung-burung juga ini ya, sama tikus terutama. Dan yang jelas dibawa angin juga. Itu juga melakukan kerugian pada tahapan yang baru saja yang akan dimulai dalam rangka nanti di musim penghujan yang akan datang. Itu kawan-kawan ya. Nah mungkin itu kawan-kawan ya, sedikit pemaparan, mudah-mudahan ada nilai positif yang bisa diambil tentang kondisi dan mekanisme kerja para petani yang ada di Kabupaten Tuban dalam rangka untuk menghadapi awal daripada musim penghujan. Jadi ada beberapa pemaparan inti daripada video ini tentang pemasangan pupuk kandang berupa pupuk kandang ayam, kemudian pupuk kandang yang dicampur pupuk sapi, kotoran sapi, kemudian yang ada hanya menggunakan pupuk kandang sapi saja dan menggunakan pupuk kandang ayam saja. Namun ada beberapa kendala yang belum dilalui para petani ini, itu sudah merugi kawan-kawan, dikarenakan pupuknya sudah terhempas oleh beberapa kondisi cuaca yang begitu ekstrim yang ada pada pertanian di 2023 saat ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.